Selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat. Masih ada yang belum mengucapkan salam tadi ya. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong, kayak bukan belum sarapan aja. Nah, untuk hari ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau gitu. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Alhamdulillah kalau hadir semua mah ya. Itu ada sekarang perasaan Bapak ada yang beda bajunya. 2 orang. Kenapa bajunya beda? Bajunya dicuci. Firly kenapa? Sama dicuci. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Siapa yang memimpin doa hari ini? Bayu coba, silakan. Iya, sok. Attention please. Before study let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Stand up. Ya, terima kasih Bayu sudah memimpin kita berdoa hari ini. Yang pertama sudah dikeluarkan bukunya sama pensil, pulpennya. Coba alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, Bapak ingin mengingatkan kembali kesepakatan di kelas kita, kelas 4. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Tadi sudah dilaksanakan. Yang kedua, memperhatikan ketika guru sedang berbicara. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita, ketika Bapak berbicara, kalian memperhatikan dulu. Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan berbangsa yang mandiri. Langsung jadi berpikir di luar kotak yang seharusnya. Dan tujuan kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mendemonstrasikan berbagai jenis gaya, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, tadi di luar sebelum masuk kelas, Bapak mengajak kalian atau melakukan kegiatan apa tadi di luar? Menyapu, mencabut rumput,
Membersihkan rumput di mana? Membersihkan rumputnya di halaman depan kelas. Tadi Bapak nyuruh untuk kis katanya. Nah, semua kegiatan kalian itu yang kalian lakukan nanti ada hubungannya dengan materi kali ini, materi tentang gaya. Bukan gaya pakai kacamata, pakai rompi, orang gaya ya. Saya bergaya nih, gaya saya seperti, bukan seperti itu. Tapi kegiatan yang kamu lakukan tadi ada hubungannya dengan pelajaran kali ini, pelajaran IPA, yaitu materi tentang gaya. Ya. Nah, bagaimana seandainya ada kardus atau kotak, kita memindahkan benda tersebut atau kardus ini dari tempat A ke tempat B, harus seperti gimana? Didorong, terus digeser, diangkat, apalagi digendong, katanya kardusnya digendong kayak gitu. Apalagi ditarik katanya, ya, hah? Ditarik, digendong, terus apa lagi? Dinaikin ke troli bisa nggak? Bisa. Supaya lebih mudah, ya. Nah, itu akan ada hubungannya dengan ini. Apa itu gaya? Gaya teh naon sih? Gaya itu apa? Nah, sekarang supaya kamu tahu apa itu gaya, Bapak ingin kamu mencari tahu sendiri apa yang dimaksud dengan gaya. Kelompok 1 nanti silakan tonton video, sebuah video, lalu nanti kamu simpulkan, ya, untuk kelompok 1. Simpulkan gaya itu apa sih? Nanti tulis dulu di buku, nanti presentasikan ke depan gaya itu apa. Kelompok 2 silakan baca buku IPAS-nya, ya, tentang jenis gaya. Kelompok 3 Bapak ingin kamu nanti melakukan sesuatu, dan ketika sudah melakukan hal tersebut kamu rangkum atau simpulkan gaya teh naon hubungan yang dengan apa yang tadi kamu lakukan, ya, untuk kelompok 3. Sudah, apa itu gaya? Apa yang ingin disampaikan? Apa itu gaya menurut kelompok kamu? Menurut kami kelompok 1 bahwa gaya itu sebuah usaha untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat benda bergerak. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya gaya itu usaha apa? Usaha untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat benda bergerak, katanya. Nama lengkap. Assalamualaikum, nama saya Bila Putri dari kelompok 2. Tuh, tanyanya ke sana. Saya ingin bertanya, kalau sudah melakukan usaha bendanya tidak bergerak, apa yang salah? Misalkan nih, kalau sudah melakukan usaha, udah dilakukan usaha, tapi bendanya tidak bergerak, katanya. Kunaon? Kenapa? Alasannya kenapa, kata Bila? Sebenarnya bendanya sudah bergerak, tapi tidak bergerak jauh karena usaha tenaganya kurang, mungkin kayak gitu. Didorong, ada yang sambil ditarik. Itu berarti kalau didorong ditarik berarti masuknya ke gaya. Selanjutnya tadi, nah, apa akibatnya suatu benda jika dikenai gaya? Tadi ada kan video yang orang yang bermain bola. Nah, gaya itu dapat mengubah arah suatu benda. Ya, jadi ketika kita memberikan, belum kompak, 1, 2, 3. Gaya adalah benda dalam bentuk tarikan dan ada gaya otot dan juga gaya geser, tentu dengan cara ditarik dan didorong, membuka pintu, menendang bola, itulah gaya ditarik dan didorong. Akan Bapak
bagikan LKPD. Coba kerjakan LKPD-nya. Nanti diskusikan secara kelompok. Tolong jarak bagikan yang ini. Ya. Diskusikan secara berkelompok, boleh berkelompok jawabnya. Ini jawabannya apa ya? Temukan sama kelompoknya sesuai dengan tugasnya di situ apa. Kalau ada yang praktikum 1, 2, 3. Mana yang lebih cepat? Silakan jawab. Nanti alasannya kenapa. Udah, tuh kelompok 1. Perhatikan untuk kelompok 1. Yang lainnya. Kelompok 1 soalnya gimana cara agar memindahkan kontainer. Mereka membantu Aga dan Dara memindahkan kontainer mereka. Yang lain udah dulu, perhatikan karena udah selesai. Perhatikan ke depan. Gimana cara mereka untuk memindahkan kontainer atau kotak atau kardus yang berisi barang-barang, ya, sehingga kardusnya tersebut berat. Gimana caranya? So, cara memindahkannya. Cara pertama mengangkatnya. Alasan dan hasilnya bisa diangkat tetapi gagal dipindahkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kelompok kami. Dari hasil percobaan LKPD kelompok kami. Pertanyaannya yang pertama. 1. Benda yang bergerak lebih cepat adalah bola. Kenapa bola bergerak lebih cepat? Alasannya perbedaan bentuk benda sehingga gaya gesek yang terjadi antara bola dan kotak kecil tersebut berbeda. Karena bola itu berbentuknya bundar, gaya gesek yang terjadi tidak terlalu lama, sedangkan kotak gaya geseknya lama. Ya, jadi sehingga membuat bola lebih cepat dan kotak kecilnya lebih lambat untuk turun ke bawah. Selain itu yang membuat bola dan kotak tersebut bergerak dan lebih cepat itu dari segi permukaan medianya. Ada yang kasar, ada yang halus seperti itu. Boleh tepuk tangan. Nah, ayo bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kelompok kami. 1. Gambar pertama orang yang melakukan push up, jenis gayanya gaya otot. Alasannya karena kegiatan itu banyak menggunakan kekuatan tangan. 2. Gambar kedua yaitu kegiatan menarik karet gelang, jenis gayanya gaya pegas. Alasannya ketika karet ditarik 3. Gambar ketiga kegiatan mengangkat tabung gas, jenis gayanya gaya otot. Alasannya karena yang digunakan adalah tangan. 4. Gambar keempat yaitu kegiatan balap motor, jenis gayanya gaya gesek. Alasannya karena ban bergesekan dengan jalan. 5. Gambar kelima yaitu gambar membuka dan menutup pintu kulkas, jenis gayanya gaya otot. Alasannya untuk menutup dan Tadi ada tentang gaya gesek dan gaya otot. Gaya otot, sebelum kita lanjut sedikit, perhatikan Rizky, perhatikan dulu sebentar. Gaya otot itu adalah dorongan dan tarikan yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Otot yang ada di seluruh badan kita. Kalau kita menggunakan anggota tubuh kita untuk memindahkan atau menggerakkan sebuah benda, itu berarti gaya otot. Ya, contohnya gaya otot pertama kali ditemukan oleh dokter dari Italia.
yaitu Luigi Galvani. Besar atau kecilnya luas permukaan juga berpengaruh. Berat benda juga sama berpengaruh untuk gaya gesek. Jadi kalau bendanya semakin berat, maka gaya gesek yang terjadi semakin lama juga. Jadi bergeraknya akan semakin lama. Intinya kalau gaya gesek, kalau bendanya makin berat, gaya gesek yang terjadi semakin lama. Direm pintar. Jadi kesimpulannya bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk pada benda. Ya, jadi seperti itu bahwa gaya itu, ingat, gaya adalah tarikan dan dorongan terhadap sebuah benda yang dapat menimbulkan perubahan posisi atau perubahan bentuk benda. Sekarang Bapak pengen tebak-tebakan. Tebak-tebakan ini gaya apa ya? Ting-tung, di balai doku Bapak terus. Hah? Gaya otot atau gaya gesek? Kalau pada orangnya yang sedang mendorong, gaya apa? Gaya otot. Lihat kan tanda panahnya, tanda pada orangnya itu, bukan pada lemarinya. Gaya otot, ya benar. Selanjutnya soal, nanti kamu isi. Soalnya mudah, isi sesuai pengetahuan kamu. Nih, silakan boleh dibagikan jarak. Ya, kalau sudah jangan lupa namanya, terus setelahnya isi jawaban yang tepat benar. Apa yang mempengaruhi beda permukaan yang kasar dan yang licin pada gerak benda? Apa saja yang mempengaruhi gesek? Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika ada gesek? Apa? Di sini dulu. Nanti kalau nggak cukup baru di bawah. Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang apa? Sedang apa? Sedang mandi sekarang. Sekarang mandi apa? Mandi apa katanya? Mandi air. Besok itu kita akan pelajari tentang materi gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Kalau buka magnet, tahu magnet yang suka kamu mainin, ya, punya banyak katanya. Ya, itu besok itu seperti itu materi yang akan kita pelajari. Sekarang silakan beres-beres terlebih dahulu. Udah simpen dulu, nanti Bapak ambil. Simpen dulu. Udah, duduk dulu. Tapi kelas 4 silahkan Bayu. Sound please. After study learn try together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri